Hai Lose. Halo Lose, Gimana kabarnya hari ini? baik banget, puji Tuhan. Iya. Sehat terus. Bersyukur ya pada Iya. pagi hari ini kita buat kembali lagi untuk beribadah bersama adik-adik kita di rumah. Iya. Kita sapa dulu mereka ya. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. adik-adik semuanya. Apa kabar? Baik-baik Lose. Ya, Lause doakan semoga semuanya sehat. Amin. Baik, ya. Amin, amin. Kita tahu saat ini Lause sepertinya virus corona makin menyebar ya. Iya, makin banyak bertambah positif. Ya, kita juga merasa takut ya Lause ya. Tapi Iya. adik-adik jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk sering cuci tangan. Pakai masker. Ya, kalau ke rumah pakai masker. Terus kita himbau adik-adik di rumah kalau nggak ada perlu amat, nggak ada penting-pentingnya ya, pokoknya jangan keluar ya. Jaga kesehatannya supaya aman kita semua ya. Oke, Rosa, gimana kalau kita memuji Tuhan pagi hari ini? Yuk, selamat Oke, siap ya? Siap. Sekarang adik-adik di rumah, ayo semuanya bangkit berdiri. Rosa akan mengajak kalian untuk menaikkan satu pujian Bapa, Ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Biarlah pujian ini mengajarkan kita untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dia memelihara hidup kita, berikan kita kesehatan, kekuatan, nafas yang baru setiap kita bangun tidur untuk mulai melakukan kegiatan kita, aktivitas kita ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa bersyukur kepada Tuhan. Betul. Mari adik-adik angkat suara lagi naikkan pujian. Bapa, ku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan. Atas Sekali lagi kita akan berdoa kebaikan-Mu. atas kebaikan. Atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangannya. Ikutin Lose ikut berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk datang beribadah. Tuhan berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir boleh berjalan dengan baik. Tuhan berikanlah hati kami agar boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, agar kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan? Ya dong, harus Masih ya. semangat? Semangat, amin. Ya. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan naikkan satu pujian pakai gerakan. Lagu apa Lose? Yesus ya. Yes. Ayo semangat. Pakai semangat.
Lause di sini ya. Lause Iya, semangat, Lause. semangat banget. Iya, oke. Sangat semangat. Dan sekarang sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik di rumah duduk dengan tenang, siapkan hati kita. Kita naikkan pujian Tuhan jadikan hatiku. Mungkin ya sebagian adik-adik yang belum mengenal lagu ini ya, kita mulai belajar sama-sama Iya, Lause ya. betul. Lagu Belajar ini lagu juga baru. nggak terlalu susah kok ya, boleh pelajari. Oke, kita naikkan pujian sama-sama ya. Tuhan jadikan hatiku sebagai tanah subur, benih firman-Mu ditabur supaya bertumbuh. Aku berjanji pada Tuhan, ku mau setia selamanya, taat perintah-Mu Tuhan. Ini doa saya. Satu kali lagi ya. Tuhan jadikan hatiku sebagai tanah subur, benih firman-Mu ditabur supaya bertumbuh. Aku berjanji pada Tuhan, ku mau setia selamanya, taat perintah-Mu Tuhan. Ini doa saya. Tuhan jadikan hatiku sebagai tanah subur, benih firman-Mu ditabur supaya bertumbuh. Aku berjanji pada Tuhan, ku mau setia selamanya, taat perintah-Mu Tuhan. Ini doa saya. Taat perintah-Mu Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan, ini doa saya. Bagus ya Lause lagunya. Bagus Iya, banget. mengajarkan kita untuk terus taat pada perintah Tuhan. Dan sekarang jadi kita sama-sama akan mendengar firman Tuhan. Duduk dengan tenang, selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya di rumah. Kali ini Lause Aldo akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah Nabi Elia yang luar biasa hebat melawan nabi-nabi Baal. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, Lause Aldo ajak kita semua untuk berdoa. Kita tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang Elia. Kiranya kami dapat mengerti dan mengenal bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Suatu kali ada seorang raja berkuasa di Israel. Raja itu bernama Raja Ahab. Raja Ahab punya sifat yang sangat jahat dan dia memiliki seorang istri bernama Isabel. Dia dan istrinya beribadah atau menyembah kepada dewa Baal. Dan dewa Baal dipercayai punya kekuatan untuk menyemburkan tanah. Sehingga kalau orang-orang menanam sayuran akan menghasilkan panen yang sangat banyak. Pada saat Tuhan melihat bahwa Raja Ahab menyembah dewa Baal, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan cara tidak memberikan hujan. Tanah-tanah jadi kering, sungai-sungai tidak kelihatan air yang mengalir, sehingga tanaman menjadi layu dan mati. Tetapi Raja Ahab ini tidak bertobat, melainkan menyalahkan Nabi Elia. Raja Ahab menganggap bahwa kekeringan yang terjadi di kerajaannya adalah perbuatan dari Nabi Elia. Nabi Elia memberitahu kepada Raja Ahab bahwa kekeringan ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat akan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah untuk menyembah Tuhan saja, tidak ada yang lain.
tidak boleh ada dewa-dewa yang lain yang disembah. Tetapi karena Raja Ahab menyembah dewa Baal, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan. Ternyata Raja Ahab masih tidak percaya dengan perkataan Nabi Elia dan tidak mau mengakui apa yang menjadi kesalahan Raja Ahab yang menyembah dewa kepada Baal. Untuk itu, Nabi Elia akhirnya menantang 450 nabi-nabi yang menyembah dewa Baal. Luar biasa sekali Nabi Elia ini. Sendirian, satu orang melawan 450 orang. Nabi Elia menantang 450 nabi Baal untuk membakar persembahan. Nabi Elia berkata, siapa yang dapat mendatangkan api dari langit dan membakar hangus korban persembahan, dialah Allah yang asli. Para nabi-nabi yang menyembah dewa Baal setuju dengan tantangan yang diberikan oleh Nabi Elia. Mereka menyiapkan korban persembahan dan kemudian mereka beramai-ramai memanggil dewa Baal supaya memunculkan api dari langit. Ditunggu-tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Api dari dewa Baal tidak muncul-muncul dari langit. Sampai mereka capek memanggil dewa Baal, tetapi api tidak turun dari langit. Sekarang waktunya gantian. Tiba giliran Nabi Elia untuk menyiapkan korban persembahan dan berdoa kepada Tuhan agar menurunkan api dari langit. Sebelum berdoa kepada Tuhan, ada hal yang aneh yang dilakukan oleh Nabi Elia. Nabi Elia meminta agar korban persembahannya dikasih air. Loh, kalau dikasih air, maka persembahan tersebut akan sulit terbakar. Tapi Nabi Elia minta agar korban persembahannya dikasih air. Setelah korban persembahan diberi air, Nabi Elia mulai berdoa kepada Tuhan. Nabi Elia mau melakukan ini semua dengan tujuan bahwa Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel. Bahwa Tuhan itu maha kuasa, lebih hebat, lebih kuat daripada dewa Baal. Tidak menunggu waktu yang lama, seperti nabi-nabi dewa Baal yang berjam-jam memohon agar api turun, dan ternyata tidak terjadi. Pada saat Nabi Elia berdoa, tiba-tiba ada api yang turun dari langit, membakar korban persembahan yang dipenuhi dengan air. Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Semua binatang persembahan, kayu, batu, tanah, dan air yang ada di tempat korban persembahan terbakar habis, tidak tersisa. Tuhan hebat, mampu menurunkan api. Akhirnya bangsa Israel percaya dan berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan lebih hebat dari apapun. Tuhan luar biasa. Tuhan adalah jagoannya. Tuhan superhero-nya yang mengalahkan dewa Baal. Jadi hari ini kita semua belajar tentang kisah Nabi Elia yang dimana Tuhan adalah jagoannya. Lebih hebat dari apapun, dari siapapun. Jadi adik-adik yang ada di rumah, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang hebat itu ada untuk adik-adik dan akan menjaga kita semua. Demikian cerita hari ini. Kiranya kita semua punya kerinduan untuk kenal dan kagum kepada Tuhan yang hebat. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengar cerita tentang Nabi Elia. Di sana kami melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang keren, Tuhan yang hebat, yang mampu mengalahkan dewa Baal. Biarlah kami juga boleh percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semuanya, tadi kita sama-sama sudah mendengar firman Tuhan ya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menguatkan kita. Kita boleh setia ikut Tuhan. Dan sekarang seperti biasa sosial sebagai ucapan syukur kita akan berikan persembahan ya. Adik-adik gak lupa langsung ingatkannya bagi adik-adik yang tergerak hatinya ingin berikan persembahan, boleh. Adik-adik kan belum bisa ke gereja ya, boleh titip papa dan mama ya. Nanti mereka akan memberikannya di gereja ataupun mereka juga boleh transfer ya. Nomor rekeningnya tertera ya, dan langsung cantumin di sini ya. Oke, kita mau naikkan pujian Hosana sambil menjalankan persembahan. Adik-adik di rumah jangan lupa buka suara, sama-sama kita naikkan pujian.
semuanya berdiri ya, sikap doa yang baik. Nah, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih sampai saat ini Tuhan masih memelihara hidup kami. Terlebih Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang baru setiap harinya untuk kami boleh menjalankan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini pun kami diberikan kesempatan boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan, boleh Engkau kuduskan, Engkau sucikan, boleh Tuhan pakai untuk membantu pekerjaan Tuhan, khususnya di Komisi Sekolah Minggu tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati untuk kedua orang tua kami yang bekerja buat kami, yang mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan, kiranya Engkau juga berikan mereka kesehatan, kekuatan. Engkau limpahkan berkat kepada mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke? Ya, nggak terasa Lause. Udah Udah selesai ibadah kita. Nggak terasa 1 jam berasa cepet ya Lause Ya, ya. cepet banget. Ya adik-adik, ibadah akan segera kita akhiri. Tapi Lause nggak lupa ingatin buat adik-adik semua ya untuk terus mendukung channel YouTube Multimedia GPK Tanjung Pandan. Ya, jangan lupa di subscribe, Di like, komen juga perlu Lause ya. boleh. Oke, ya. Jangan lupa paling penting nyalakan notifikasinya, lonceng nyalain ya. Jangan lupa ajak teman-teman buat ibadah ya. Oke. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian selesai sekolah Sekolah minggu.